menurut gue basic skill yang harus dipunya. Salah satunya adalah memasak. Ini tuh sebenarnya ada hubungannya sama obsesi lu dengan zombie apokalips ya. Enggak beneran, tapi setelah gue berkeluarga ya, setelah 40 juga. Kan sebelumnya biasanya dimasak nyokap segala macam. Tahu rumah pulang udah ada makanan aja gitu. Iya, bener. Bukan berarti bini gue nggak masakin ya, tapi kan bini gue kan kerjanya keluar juga gitu. Ada fase-fase gue jadi bujangan gitu. Nah, nggak mungkin dong emak gue suruh kesini cuma buat masakin doang. Iya. Dan satu hal juga tuh ini, gue nggak bermaksud membandingkan ya. Pasti kan kulturnya bini gue sama nyokap gue beda gitu. Makanan bini gue bisa gue makan. Makanan nyokap gue adalah makanan gue makan dari gue kecil gitu. Kadang-kadang ada kepengennya juga kan makanan emak gue gitu. Rasa yang lu itu rasakan waktu masih kecil itu. Betul, akhirnya gue belajar sama nyokap gue. Ada beberapa Ini setelah nikah gitu Iya. lu belajar? Iya. Lu datang ke rumahnya terus minta resep. Oh, oke. Dikasih tahu nih bikin ini. Kadang-kadang gue telepon mama gue. Nah, ini Ini nih apa aja bumbunya ini. Habis ini masukin apa? Masukin ini. Kalau nggak pas nyokap gue lagi nginep di rumah gue, masak terus gue liatin gitu. Oh, oke. Ya karena ternyata setelah misal kalau bini gue lagi pergi, kalau gue juga lagi nggak mood sama makanan di luar kayak penting juga ya basic masak ya. Iya, Maksudnya iya, tapi iya. setelah itu kan pentingnya juga basic masak ketika nanti lo ya kita nggak mengharapkan dalam kondisi yang terburuk ya, misalnya entah nyasar di hutan kah atau di mana gitu kan, makan tuh wajib kan. Zombie itu tadi. Iya, zombie apokalips. Iya kan, mau nggak mau lo harus punya basic knowledge masak gitu. Cuman kalau lu milih jadi zombie lu gak perlu mikirin itu lagi sih. Emang lo kalau zombie lo bakal udah pasrah mati aja. Iya. Masa sih? Pasti lu kan ngeburu. Iya, ini kan jadi zombie gak sih? Nggak tahu juga, tapi kayaknya enak jadi zombie deh. Emang mungkin gak tahu apa kali ya. Iya. Jadi ke binatang ya, maksudnya insting aja gitu Iya. ya semuanya ya. Tapi setelah itu tuh akhirnya gue mulai nonton konten masak. Makin kesini gue jadi makin milih jenis tontonan gitu. Ya kita generasinya YouTube sih kayaknya ya. Gitu. Iya. Kayaknya lebih nyaman nonton di YouTube. Akhirnya banyak perubahan tuh selera konsumsi konten gue. Tadinya apa kalau boleh tahu sebelum ini? Duh, era awal YouTube. Awal banget lah kita zaman kuliah kali ya? Iya. Apa Pasti video musik ya dulu ya, yang kayak dulu nonton di MTV akhirnya dapet di YouTube. Terus live konser. iya live konser? Walaupun itu masih sih. Paling gua kayak 10 gol terbaik siapa Juninho Pernambucano Kalau gitu, sekarang sih kalau masih gue. kadang-kadang. Oh tapi kalau dulu gue demen banget itu kayak gitu-gituan, Oh, iya. pengen tahu aja gitu. Dulu ya itu paling sih. Maksudnya kan dulu konten kreatornya nggak sebanyak sekarang kan. Iya sih. Ya, dan menurut gue lebih sulit kayak dulu bikin konten ya. Maksudnya lu secara kamera kan nggak murah juga ya. Dulu ya handphone belum tentu bisa yang kayak sekarang loh. Pixelnya kan Oh, nggak iya, secanggih iya, zaman iya, dulu. iya, Jadi iya. emang orang-orang tertentu yang niat banget aja bikin konten menurut gue bisa. Nah setelah 40 dan setelah nikah udah mulai berubah tuh. Gue mulai suka nontonin siapa Rizky Abadi gitu. Karena setelah di rumah sendiri ya, lu juga walaupun lu belum nikah tapi kan lu renovasi rumah lu yang ngurusin kan. Ini Lu tahu gimana ternyata jadi bapak itu tuh, bapak rumah tangga gak gampang juga, air gitu kalau Iya. mati lu harus tahu kelistrikan, iya kan. Terus tiba-tiba misalnya ada yang rusak lo harus ngerti segala macam. Dan kalau dulu kan mungkin bisa ya orang tua lah yang ngurus kan. Kalau sekarang kan lo harus ngurus sendiri kan. Iya. Akhirnya gue jadi kayak pas nonton itu gue jadi kayak menikmati lagi, kayak kok enak ya ngeliat orang bikin kursi dari semen. Ada ini ya, apa sih ada perasaan yang menenangkan tuh nggak sih lu nonton entah. Gua tuh bingungnya antara suara mereka, cara mereka berbicara atau kontennya yang pace-nya santai-santai aja apa gimana Kalau sih gue rasa sih sebenarnya? kayaknya relevan sih. Maksudnya itu permasalahan yang kita hadapin gitu. Kayak renovasi rumah, benerin rumah. Lu kan habis renovasi kan lu kayak nggak mau lo serahkan semua ke mandor doang kan. Lu Iya. kayak paling nggak lo akan jadi tahu kan
bahan-bahannya apa, harganya berapa, ini fungsinya buat apa gitu. Iya paling nggak boleh bego-bego amat lah ya. Iya kan? depan. Kalau dulu kan lu nggak peduli kan, bapak lo aja kali ngurusin gitu kan. Iya, Sekarang iya. kan mau nggak mau harus ngurusin ya. Sama Iya, ketika iya. kayak gitu gue jadi kayak, tapi setelah itu kayaknya relevan deh. Maksudnya di umur-umur sekarang gini, kayaknya konten tentang orang ngebedah rumah tuh jadi penting buat gua gitu. Terus banyak deh kayak apalagi ya, life hacks. Life hacks. Misalnya kalau umur lo aus, Iya, maksud gue gini loh. Terus ada saking banyaknya life hacks yang lu lihat tuh sampai nggak ada sebenarnya jadi kagak inget semuanya gitu loh. Paham nggak sih maksud gue? Wah life hacks lagi terus akhirnya apaan ya? Nih, misalkan lu ngadepin saat itu kesusahan nih keran mampet gitu. Iya. Terus, gue pernah lihat tapi apa ya? Gitu loh jadinya saking banyak yang lu makanya tahu. gue save kalau Oh, gua, iya, gue iya, save, iya, jadi iya. biar gue inget kalau gue apa dulu waktu itu ini, apa sih, apa tempat cuci piring, ini mampet cuy. Akhirnya Bawahnya berarti itu. Iya. Di bawahnya. Terus gua cari di YouTube. Kalau nggak salah pakai, Bukan soda api ya? iya, soda api campur apa gitu. Sukses, gue bilang, wow, Anjing gitu loh. wah bisa gitu. Oh bisa ternyata ya gitu. Iya. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu sebenarnya secara cost tuh murah. Lu beli bahannya kayak natrium sitrat apa gitu. Itu kan kayak cuman 5.000 campur sama deterjen segala macam. Daripada lu manggil tukang kan, tukang Iya, bisa 100.000. kayaknya ketidaktahuan kita sih yang kadang-kadang bikin kos lebih mahal sih, ya nggak sih sebenarnya? Karena menurut gua di saat sekarang lo udah jadi bapak rumah tangga lah, lu juga bapak rumah tangga lah ya gitu. Terus? Kan mau nggak mau lu pas ngeluarin duit kan lo mikir kan. Karena Iya kan, itu duit ternyata gue. anjing cuma modal 20.000 ngapain gua manggil tukang cuma gitu doang. Iya. Gua sampai beli bor cordless. Beli bor cordless gua. Iya. Ada tuh pull up bar gua dulu. Oh, lu bikin gituan itu sendiri ya? Iya, gua pasang sendiri. Kalau ini nggak sama tukang. Akhirnya gua belajar sama tukang gua kan. Kalau waktu gua belum nikah, gua beli udah mulai. Tapi jelek hasilnya. Karena nggak tahu. Nah, itu dia Kak. Ini nih ya yang mereka tuh ngerjain itu tiap hari, ya nggak Ya sih? makanya tahu ilmunya. Nah sekarang gua kalau ada tukang, gua tontonin. Dia kerjain nih di rumah gua lihat nih. Oh abis ini begini. Oh gua apalin tuh. Berarti kalau suatu saat itu rusak, gua bisa betulin sendiri. Tapi DIY kayaknya nggak bakal sebagus tetap bikinan tukang dah sebenarnya. Iya nggak sih cuy sebenarnya? Ya iyalah, kita kayak ngelakuin kayak gitu ada kali setahun sekali tapi gitu. kita kan nggak kepikiran apa perfectionnya kan nggak kita pikirin ya Iya, nggak tapi sih? makin kesini gue kayak makin menyukai sih pekerjaan tukang. Wah. Makanya gue jadi suka nonton tuh, maksudnya di YouTube tuh, ya gue suka ngeliatin kayak kuli lagi bikin ini loh, bikin kursi dari semen apa? Semen apa ya kalau keras banget? Keras banget. Iya, apa? MU. MU semen apaan? Ada cuy yang langsung cepet kering itu loh cuy. Aduh bukan, apa namanya? Beton. Oh beton. Beton. Kan ada tuh dilihat gue, dia bikin buat di taman depan tuh, duduk gitu daripada beli kursi kan. Pakai semen, oke nih bikin gini. Pas gue manggil tukang, anjing juta-jutaan nggak jadi gitu. Terus gue bikin sendiri deh. Ya harus ada bikin rangkanya dulu. Nggak gampang cuy. Iya. Nggak gampang cuy. Iya. Ada itunya lagi Iya. kayunya dulu. Ya kadang-kadang kan kita mikirnya kan kayak tuh, lu ngeremehin berarti. bukan ngeremeh, overrated sama diri Nah, sendiri. itu bapak gue tetap sering DIY itu Cin, ngomong-ngomong Cin. Iya. Nah, cuman hasilnya jadi karena dia kan memang anak teknik ya. Oh, punya ilmunya lah. Hasilnya jadi, tapi memang tetap kagak rapi. Bagusan tukang. Tapi kalau dari perspektif dia, mungkin secara fungsi aja asal itu udah nyampe. Estetikanya nggak usah. Iya, estetikanya nggak usah dipikirin. Ada beberapa nih kerjaan tukang juga nih gue nih, nggak kelihatan ya. Pokoknya bagus lah. Menurut gue rapi. Ini padahal satu triplek ini cuma isi 4 cuy. Tapi sama dia nggak kelihatan. Oh iya benar. Tuh sampai bikin bolongan di saklarnya juga rapi. Iya benar. Kalau gue nggak mungkin bisa. Benar. Tapi paling nggak lo mesti ngerti sih menurut gue, basicnya kelistrikan tuh harus tahu. Terus air. Itu kan yang penting banget ya. Kalau misalnya sampai kenapa-napa, sampai mati tuh udah perkara di hidup kita tuh seharian tuh. Listrik, air tuh udah selesai. Basicnya aja sih menurut gue tahu. Cuman lu kayak YouTube kayak misalkan
David Gadgetin gitu, MKBHD itu masih nonton juga gak sih? Gue nggak terlalu suka gadget. Oh, kayak gitu. Gue lebih suka yang tadi ilmu pengetahuan. Sampai gue nontonin ada kreator di Amerika, suami istri Nah. bangun rumah berdua, men, gila nggak? Oh. Bangun Iya rumah betul, berdua. mereka kayak banyak deh yang kayak gitu deh. Karena di sana kan Mahal, mahal. jasa manusia mahal. Iya. Zaman kan, hitungannya per Iya, zaman. tapi kan kayak anjing hidup jadi orang Amerika lu mesti bisa bangun Oh iya rumah banyak. sendiri. Iya gue juga ini lagi sering lihat nontonin yang ngerenovasi rumah sendiri, itu rumah tua gitu Iya. misalnya dia beli. Tapi kan enak ya dengan ngeliat dia Iya, ngegergaji, terus dibikin konten kan sama iya dia kan, kan, terus terus dihitung segala ah. macem. Padahal nontonnya 20 menit tapi dia kayak bikinnya sebulan ya. Kayaknya iya dah. Iya kan? Kayaknya iya dah. Tapi kayaknya kenapa gue jadi tontonin ini jadi anjing, kan nontonin orang nukang ya gitu. Iya nggak. Itu gue juga nggak ngerti lagi, kadang-kadang juga kayak nonton si Rizky Abadi itu ya. Gue sambil misalnya nih, sambil pakai baju nih, mau sebelum mau berangkat pergi kemanapun ya. Itu tuh gue setel aja tuh YouTube. Si Rizky Abadi misalnya, Rizky Abadi atau nggak Wicak Miftah gitu. Sebenarnya ntar ketemu tiba-tiba Fitra Eri, itu gue lepas aja tuh si YouTube itu tuh, gue nyalain di TV. Terus tapi entah kenapa tuh harus ada gitu, dan bukan yang konten kayak yang rame gitu, enggak, konten yang Pace-nya lambat lah. iya lambat aja gitu. Ya nggak tahu, itu mungkin karena lo ngerasa ini kali ya, ngerasa berada di dalam dunia yang mereka bikin kali, lo kesirap ke situ kali ya. Iya kali ya. Maksudnya Vita Air kan enak kan, delivery-nya juga enak. Iya kan, enak banget sih. dia Enak tuh banget sih tutur asli. katanya bagus gitu. Mhm. Terus cara menjelaskannya juga detail menurut gua, dan Untuk orang yang bahkan gua nggak suka mobil, nggak tertarik beli mobil baru gitu, itu tetap bisa gue nikmatin Iya. gitu. Toh ininya dia tuh. bahasanya nggak sulit menurut gua. Maksudnya nggak ngejelimet, runut gitu. Iya. Logika dia menjelaskan tentang mobil tuh runut gitu. Kayaknya emang dia kayak istilahnya apa ya, bahasa bayinya kalau lo nggak ngerti otomotif tuh, Fitra Air itu entry point yang oke sih. Oh iya. Karena tuh kayak bener-bener mungkin ya menurut gua banyak hal-hal basic yang diajarin sama dia gitu. Maksudnya diinformasikan sama dia gitu. Bahkan istilah yang kita nggak ngerti tuh jadi ngerti kan nonton. Padahal Iya. dia nggak ngejelasin secara detail harfiah. Memang Iya. itu kata itu artinya apa enggak, tapi kita ngerti. Oh itu tuh artinya itu. Ya kayak legroom gitu. Iya kan. legroom, headroom. Nah itu kan dia menjelaskannya ada gesture dan kasih lihat gambarnya juga, jadi Nah, orang ini jadi tingginya lebih sekian gitu. Iya. Oh, ini ternyata masih lega. Bagus tuh, bagus. Bisa ngebayangin jadi kita kan isinya tuh kayak gimana ya. sama si itu juga tuh siapa, Rizky Abadi, menurut gue juga bukan host yang kita sering lihat di TV ya, tapi dia kayak orang biasa yang menjelaskan dengan cara yang mudah menurut gue. Iya lagi. Iya. Iya lagi. Pinter aja gitu dan enak gitu. Maksudnya dia pembawaannya tuh bukan pembawaan yang gimana ya? Ya dia nggak sok pinter lah gitu lah Cim. Iya. Paham nggak? Tahu. Kadang-kadang tuh ada konten yang misalnya tentang arsitektur, tapi dia tuh ngebawainnya tuh sok pinter gitu. Iya. Terus kayak apa? Kayak berasa menggurui gitu. Gue mereka tuh berasanya dia memposisikan diri dia sebagai penonton yang nggak terlalu ngerti secara teknis, padahal gue rasa dia Iya, sangat mengerti. pasti. Tapi dia pasti. memposisikan kalau gue jadi penonton apa yang pengen gue tanyain ya? Ya, apa Jadi, yang menarik, Iya, apa yang pengen gue tanyain itu gitu. kayaknya lebih point of view-nya dia sebagai penonton sih. Ya akhirnya jadi relevan sama kita kan. Maksudnya gue juga nggak ngerti arsitek, tapi pas nonton dia tuh kayak, oh ternyata kalau mau bikin ini gini doang ya gitu. Bukan doang gampang ya, maksudnya nggak serumit yang gue pikirkan. Tapi ya itu jadinya tontonan itu hal-hal kayak gitu loh. Iya lagi. Gue kalau tidurnya sekarang nonton ini nih, konten kreator Jepang, gue lupa namanya siapa. Kan banyak tuh di Jepang pada malu ya. Jadi nggak ada. Ya nggak ada muka kan biasanya. Ada muka, tapi nggak ada suaranya. Oh. Cuman subtitle doang udah. Oke. Ntar dia pulang kantor. Ini pakai bahasa Inggris berarti subtitle. Iya, subtitle pakai bahasa Inggris. Pulang kantor, terus bikin nasi, bikin miso. Oh, gua juga ini lagi ada ya nih, gua di kosan murah nih gitu. Kira-kira gitu, gua di kontrakan Iya. murah nih, apartemen kecil Iya. gitu kan. Terus hari ini masak apa ya gitu, terus dibikin gitu, masak sesuatu gitu. Ya maksudnya kenapa nggak tahu ya, maksudnya lebih santai ya, kita nggak bisa dapet yang pace-nya kenceng ya.
ya sekarang banyak konten kreator yang disukain sama anak muda, modelannya banyak yang live streaming sama live streaming game gitu kan, terus energinya tuh kan kayak melimpah banget ya mereka ya, kalau wow gitu, gue tuh kayak anjing, kayak capek deh gue nonton mereka deh kalau kayak gitu deh. Iya lagi. Sementara yang kayak modelnya santai pace-nya gitu bisa Iya. gue nikmatin. Kalau kayak interview gitu Raditya Dika sih gue masih Ya. bisa nikmatin sih. Ya dia kalau menurut gue ya, teknisnya ini sepengetahuan gue aja, dia kan backgroundnya nggak terlalu banyak ya, jadi mata lu tuh nyaman ngeliatnya, Oh, oke. nggak ada distraksi apapun yang Oke. bikin konsentrasi lu hilang, jadi cuman ada Jadi meja, pusatnya dialah iya, si narasumber, sumber sama dia, interviewer, udah iya. gitu, jadi kita nggak akan ke distraksi ke hal-hal yang lain, itu kan penting Oh juga iya, kan. polos aja sih dia. Tapi kan dia proper lah ya, maksudnya lightingnya clear, Iya, semuanya iya. proper lah gitu. Sementara kan ada beberapa yang suka dengan background banyak gitu. Oh iya. Jadinya menurut gue tuh fokusnya bisa kepecah sih. Ntar kadang-kadang kalau misalnya close the door tuh kan suka ada quotes-quotes belakang kan. Oh iya lagi, kayak si Pras Teguh juga itunya kan banyak ya. Iya kan? Jadi tuh kayak kadang-kadang belakangnya suka ngedistract kita nonton tuh nggak fokus ke dalam kontennya. Bisa jadi ada hal-hal di luar konten yang bikin orang ke distract. Tapi emang kayaknya dia tahu marketnya dia sih. Makanya dia nggak yang energetik ketika menjelaskan, pembawaannya santai aja gitu. Kayaknya dia menyesuaikan dengan umur dia kan sama sama kita ya. Dia kayak di bawah kita deh. Di bawah kita setahun. Tapi ya udah pace-nya jadi diri dia aja. Mungkin makanya kita menjadi relevan sama dia karena kita juga, lo sama gue juga kadang tontonnya sekarang udah yang ya udah kalem-kalem aja. Tapi gue sih lebih kepada life hack sih. Maksudnya sekarang tuh sangat gue butuhin banget sih. Tadi gue baru cerita juga kan sama lo kan. Gue baju band gue yang lama tuh kena jamur semua. Akhirnya gue nemu caranya direndam pakai air matang apa? Air panas mendidih. Terus kasih cuka, cobain. Oh gitu. Iya. Hilang sendiri. Gak tahu nih baru gue jemur. Oh itu dia. Itu tuh ada 10 kan bawa baju band gue. Lembab Cim. Itu lu masukin bagus itu loh. Ini gue curiganya ya. Bini gue kan gak suka ngeliat gue pakai baju band. Terus ngapain dia? Jadi diumpetin di Pojok. kabinet yang gue nggak tahu. Gue jadi baru sadar. Kok kadang-kadang kok baju band gue udah nggak ada di lemari. Terus lo kok dibawa sini? Pas gue ambil, ya Enggak, dia nggak suka kenapa? udah belel. Oh oke, wajar Ya kan? sih, wajar sih. Dan Istri-istri tuh, baju band belakang juga wajar gitu. ikan istri-istri tuh tidak tahu betapa valuable-nya baju Ah. band buat kita gitu. Kalau mereka kan lihatnya kalau udah belel buang gitu kan. Iya. Kalau gue kan kayak anjir nih gue dapetin ini waktu gue nonton konser ini di sini gitu. Kan ada nilai historis itunya. Kalau buat mereka kan belel buang. Iya, paham gue. Kadang-kadang ada beberapa yang udah gak muat juga, tapi gue kayak masih pengen Enggak, tapi kalau lu pakai itu baju band sebenarnya diprotes nggak sama dia? diprotes. Bilangnya belel. Jadi gue kalau pakai lagi dia nggak ada. Tapi penting sih buat gue ya. Buat gue tuh penting banget, maksud gue untuk punya tontonan yang menambah value sekarang sih menurut gue ya. Entah apapun itu ya gitu. Buat gue pribadi, kalau orang lain ngerasa bodo amat gue mau nonton mah nggak usah ada nilai-nilai apanya, ya terserah. Urusan dia gitu. Kalau gue sekarang udah memilih, maksudnya gue nggak nonton konten yang misalnya banyak gibahnya gitu. Gue sekarang suka skip loh kalau sosial media. Kadang-kadang tuh suka ada di threads gitu ya. Oh, yang kayak reels apa Iya, konten yang threads slide kan juga banyak kan ya, gitu. iya. Dia jadi suami kayak gini. Gue nggak tahu siapa dia pertama. Gue juga nggak peduli sama kehidupan dia ngapain gitu. Dan gue harus berhenti untuk ngabisin gitu. Terus gue ngasih komentar tentang kehidupan orang. Cik, gue mendingan nonton orang gimana caranya mur kalau misalnya aus nih gue. Iya lagi. Itu kan lebih berguna buat hidup gue. Iya. Terus lu butuh yang agak panjang kan? Nggak, maksud gue nggak kayak TikTok gitu loh. Maksud gue kalau gue nih ya, pasti kalau misalkan nyari tips lari gitu, misalnya tips easy-run gitu. Itu pasti gue carinya di YouTube. Karena gue butuh yang agak panjang penjelasannya, karena penjelasan sedikit itu kurang bagi gue. Ya. Sama sebenarnya dari psikologis platformnya, menurut ada beberapa konten kreator bilang ketika lo nonton layarnya begini,
Iya. itu tuh attention-nya untuk lo fokus tuh lebih besar dibanding kalau lo nonton layarnya begini. Oke. Kalau begini lo dengan mudahnya untuk Oh, oke oke ngeganti. oke oke Ketika lo oke nonton oke yang oke begini, oke. itu tuh emang lo kayak mensengajakan diri lo untuk nonton konten itu. Karena itu emang lo butuhkan, makanya lo butuh untuk fokus nonton di konten long video. Kalau kayak gini kan lo cuman kayak jackpot, sebenarnya lo kayak main roulette kan. Scrolling itu kan, lo nggak tahu kan nextnya apa kan. Nggak tahu. Jadi dengan mudahnya juga kalau lo nggak suka ya lo tinggal. Sementara kalau nonton video YouTube kan lo emang nyari dulu kan. Iya, gue cari dulu. Ya walaupun nantinya kalau udah nextnya videonya habis terus lo di-suggest video lain, ya nggak apa-apa. Sebenarnya fokusnya jadi nggak ada sih menurut gue, dikit banget. Makanya banyak yang bilang kan, sekarang kalau lo bikin konten 3 detik pertama harus hook gitu. Oh iya lagi, kemarin baru denger gue kayak gitu. Segitu mudahnya orang untuk scrolling. Jadi konten yang 3 detik pertama udah apa nih gitu kan? Iya, ya karena Oh, kan gua mau segitu berhenti, mudahnya iya. untuk lo ganti. Sementara kalau YouTube lo nggak mungkin dong. Kayak lo next gitu kan, Iya, dia enggak. nggak, ekosistemnya nggak kayak gitu kayaknya ya, gitu. User interface-nya juga nggak memungkinkan. Iya, untuk kecuali begitu sih. shortnya dia. Iya. Tapi kan kalau long video lo bener-bener sengaja untuk nonton kan. Pada akhirnya misalnya lu juga kan suka nonton Rizky Abadi. Ya si YouTube ngasih aja ke beranda kita, kadang-kadang dari 10 video ada tuh video dia tuh. Ntar kan kita tinggal lihat thumbnailnya, oh ada dia gitu. Iya, cenderung dia lagi yang gue. Dan gitu dia. Oh gitu. udah nonton. Lebih enak begitu sih kalau gue ya.